Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan suku bunga ya pada bagian yang kedua. Di sini nanti kita akan berfokus terkait dengan permintaan dan penawaran terhadap obligasi ataupun uang ketika kita hubungkan dengan suku bunga. Pada bagian ini kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang nantinya mempengaruhi permintaan terhadap suatu aset. Sebelum kita membahas keempat faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap suatu aset, di sini kita akan sedikit mereview ketika kita berbicara aset. Di situ dikatakan aset itu merupakan bentuk kepemilikan yang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai ya. Sehingga ketika kita berbicara aset itu bisa kita sampaikan atau bisa kita informasikan merupakan bentuk kepemilikan yang nantinya dianggap sebagai alat penyimpan nilai. Aset itu sendiri pun bisa berbagai macam, katakanlah seperti rumah, tanah, kendaraan, itu kita kategorikan sebagai aset ya. Karena kita menganggap ketika kita membeli rumah, kemudian kita membeli tanah atau membeli kendaraan, kita akan mengatakan bahwa ketika kita melakukan pembelian itu sama saja kita menyimpan nilai dari kekayaan yang kita miliki dalam bentuk tanah, rumah, ataupun kendaraan. Kemudian yang mempengaruhi seseorang untuk memiliki aset jauh lebih banyak atau lebih sedikit itu setidaknya akan dipengaruhi oleh keempat hal. Yang pertama yang mempengaruhi permintaan akan aset adalah kekayaan. Di poin pertama kita akan bilang semakin seseorang memiliki kekayaan yang melimpah ya, katakanlah setiap tahun kekayaannya itu semakin bertambah ya, secara otomatis pembelian atau permintaan terhadap suatu aset biasanya akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kekayaan yang dimiliki. Tetapi sebaliknya ketika kekayaannya mengalami penurunan, maka secara otomatis jumlah aset yang diminta juga akan mengalami penurunan. Sehingga kita akan bicara kekayaan itu akan berkorelasi positif dengan aset yang diminta. Kemudian yang mempengaruhi aset berikutnya, permintaan terhadap aset berikutnya, yang kedua adalah perkiraan imbal hasil. Di sini dikatakan perkiraan imbal hasil pada periode mendatang pada suatu aset itu relatif terhadap aset lainnya. Kemudian meningkatnya permintaan imbal hasil dari suatu aset relatif terhadap aset alternatif dengan asumsi lainnya tetap, maka meningkat permintaan atas aset tersebut. Nah, ketika kita berbicara perkiraan imbal hasil, maka ketika terdapat suatu aset yang nantinya ketika akan dibeli kemudian akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang jauh lebih banyak dan lebih besar, maka secara otomatis permintaan terhadap aset tersebut akan semakin tinggi. Tetapi ketika katakanlah aset yang ingin dibeli itu nantinya memberikan imbal hasil yang rendah di kemudian hari, tentu saja permintaan akan aset tersebut itu pasti akan berkurang. Contoh sederhananya kita akan katakanlah ketika kita bicara rumah ataupun tanah di mana nilainya yang mengalami kenaikan setiap tahunnya ya, maka kita akan bilang ketika kita membeli tanah ataupun rumah, imbal hasil yang nantinya didapat tentu akan jauh lebih besar. Sehingga kita akan bilang ketika imbal hasilnya jauh lebih besar, maka keinginan seseorang untuk membeli aset tersebut juga akan semakin tinggi. Tetapi sebaliknya ketika aset yang ingin dibeli itu punya imbal hasil yang rendah ya, artinya semakin kita memegang atau memiliki aset tersebut, kita hanya mendapatkan keuntungan sedikit atau bahkan mengalami kerugian. Katakanlah kita contohkan, katakanlah dengan membeli mobil bekas ya dengan tahun yang tua, katakanlah ketika kita membeli mobil seperti itu ya, maka kita akan mendapatkan katakanlah perkiraan imbal hasilnya untuk di masa-masa selanjutnya itu pasti akan rendah. Kenapa? Harga jualnya pasti akan berkurang, kemudian
sering kita nanti akan melakukan banyak perbaikan terhadap mobil yang kita beli karena usianya sudah tua, maka secara otomatis permintaan akan mobil bekas dan tua tersebut pasti akan rendah. Ya, jadi di sini yang kedua kita akan melihat perkiraan imbal hasil yang nanti diprediksi. Ketika semakin tinggi imbal hasilnya, maka permintaan terhadap aset tersebut juga akan semakin tinggi juga. Ya, kemudian yang ketiga yang mempengaruhi permintaan terhadap aset itu adalah ketika kita melihat dari resiko, ya. Derajat ketidakpastian yang terkait dengan imbal hasil pada suatu aset relatif terhadap aset lainnya, ya. Dengan asumsi hal-hal lainnya dianggap tetap, ya. Risiko suatu aset itu meningkat relatif terhadap aset alternatif, maka jumlah permintaan atas aset tersebut akan turun, ya. Ketika aset tersebut memiliki risiko yang cukup tinggi, ketika kita nanti melakukan pembelian, maka sudah pasti aset itu akan mengalami penurunan permintaan. Tetapi ketika aset yang ada itu memiliki risiko yang rendah, ya, ketika aset tersebut memiliki risiko yang rendah, tentu saja akan semakin banyak orang yang mau membeli aset tersebut. Nah, kalau kita contohkan, katakanlah ketika kita berbicara saham, ya, saham-saham blue chip, ya, mereka akan memiliki resiko yang rendah. Ketika saham-saham blue chip itu memiliki resiko yang rendah, maka secara otomatis akan sangat banyak peminat saham-saham yang ingin dibeli oleh beberapa investor, terutama saham-saham blue chip. Tetapi saham-saham baru yang dimana resikonya cukup tinggi, orang mungkin tidak akan tertarik untuk membelinya. Sehingga di poin yang ketiga kita akan bilang ketika risikonya tinggi, tentu saja permintaan terhadap aset tersebut akan turun. Tetapi sebaliknya ketika risikonya rendah, maka permintaan aset akan mengalami kenaikan. Ya, kemudian yang keempat adalah likuiditas, ya. Ketika kita bicara likuiditas itu berarti kita akan berbicara kecepatan atau kemudahan aset itu nanti bisa dirubah menjadi bentuk uang, ya. Nah, ketika aset itu dapat segera dengan mudah dibentuk atau dirubah menjadi uang sehingga nanti bisa berguna dalam aktivitas keseharian, maka dikatakan aset tersebut permintaannya pasti akan tinggi. Tetapi semakin sulit mengubah aset tersebut dalam bentuk uang, artinya aset tersebut tidak liquid, tentu saja permintaannya akan semakin turun. Nah, ketika kita berbicara terkait likuiditas, kita bisa mencontohkan seperti ini. Ketika kita lihat, katakanlah kita punya rumah seperti itu, rumah itu bisa kita anggap sebagai aset yang kurang liquid. Kenapa? Karena ketika kita ingin membutuhkan uang, kemudian kita hanya memiliki aset berupa rumah. Nah, ketika kita membutuhkan sejumlah uang, maka secara otomatis kita harus menjual aset yang kita miliki, yaitu rumah. Nah, penjualan rumah itu tidak serta-merta dengan mudah kita lakukan, ya. Kita harus mencari pembelinya dulu, kemudian kalau kita tidak bisa melakukan sendiri, kita harus pakai makelar, kemudian harus ada kesepakatan, harus ada tawar-menawar, sehingga ketika kita punya aset yang namanya rumah, itu disebut aset yang kurang liquid, karena untuk mencairkan dalam bentuk uang itu cukup sulit, ya. Nah, jadi semakin liquid, ya, katakanlah semakin liquid atau semakin mudah dicairkan dalam bentuk uang, maka permintaannya terhadap suatu aset tersebut akan semakin meningkat. Tetapi sebaliknya semakin sulit, ya, dicairkan dalam bentuk uang atau diubah dalam bentuk uang, maka permintaan terhadap aset tersebut akan semakin turun. Kemudian di sini kita punya teori permintaan aset, ya. Setidaknya ada 4 teori permintaan aset. Yang pertama kita akan bilang jumlah permintaan aset itu berhubungan positif dengan kekayaan. Seperti yang kita bilang tadi, ketika kekayaan seseorang meningkat, tentu saja aset yang ingin dibeli atau permintaan terhadap suatu aset itu akan semakin meningkat juga. Kemudian yang kedua, kita akan bilang jumlah permintaan suatu aset itu berhubungan negatif dengan risiko imbal hasilnya, ya. Jadi semakin besar, ya, resiko yang nanti dihadapi, ya,
Semakin besar resiko yang nanti dihadapi terhadap pembelian suatu aset, tentu saja permintaannya akan semakin turun. Tetapi semakin kecil resiko seseorang ketika membeli aset tersebut, maka permintaan aset tersebut akan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, jumlah permintaan suatu aset itu berhubungan positif dengan perkiraan imbal hasil relatif terhadap aset alternatif. Nah, keinginan seseorang untuk membeli aset tentu saja salah satunya adalah melihat berapa yang nantinya didapat atau keuntungan yang didapat ketika saya membeli aset tersebut. Semakin besar imbal hasil, semakin besar keuntungan seseorang membeli aset tersebut, maka tentu saja permintaan aset tersebut akan semakin meningkat. Tetapi ketika aset tersebut hanya memberikan imbal hasil yang sedikit, atau bahkan nanti ketika kita membeli aset tersebut malah mengalami kerugian, tentu saja permintaan terhadap aset tersebut akan mengalami penurunan. Kemudian yang terakhir dari teori permintaan aset itu, jumlah permintaan aset itu berhubungan positif dengan likuiditas relatif terhadap aset alternatif, ya. Teori yang keempat itu mengatakan akan mengkaitkan aset dengan tingkat likuiditas. Semakin liquid aset yang kita punya, artinya semakin mudah kita cairkan dalam bentuk uang, maka tentu saja permintaan aset tersebut akan semakin tinggi. Tetapi sebaliknya, semakin sulit kita merubah aset kita dalam bentuk uang, artinya aset kita tidak terlalu liquid, maka secara otomatis permintaan aset itu akan mengalami penurunan. Nah, ini adalah teori terkait dengan permintaan aset. Kemudian sekarang kita akan membahas topik utama di materi kali ini, ya. Kita akan membagi dua topik utama. Yang pertama, ketika kita bicara permintaan penawaran pada pasar obligasi. Kemudian yang kedua nanti kita akan membicarakan penawaran dan permintaan pada pasar uang. Nah, sekarang kita akan bahas penawaran dan permintaan pada pasar obligasi. Nah, seperti yang sudah terlihat pada gambar di sini, sebenarnya kalau kita membicarakan permintaan dan penawaran, itu sudah pernah Anda bahas di mata kuliah mikroekonomi, ya. Ketika kita bicara permintaan dan penawaran, kita akan bahas satu persatu. Permintaan terhadap obligasi, di sini kita simbolkan dengan BD, ya. Bond demand, ya, artinya permintaan terhadap obligasi. Permintaan terhadap obligasi ini ketika kita lihat, kita akan melihat ketika harga dari obligasi itu tinggi, ya, tentu saja permintaan yang diminta oleh pembeli, ya, itu akan semakin rendah. Tetapi dengan beriringnya harga obligasi yang semakin turun, kemudian suku bunga yang juga semakin meningkat, ya. Di sini kita katakan ketika harga obligasinya 950, maka kita akan mengatakan yang diminta itu hanya 100. Tetapi ketika harganya turun dari 900, tentu saja yang diminta mengalami kenaikan 200. Hingga nanti kita punya titik equilibrium, ya, di mana di sini kita katakan ketika harganya 850 yang diminta 300. Semakin turun harganya maka semakin besar yang diminta, ya. Kemudian ketika kita lihat dari sisi penawaran, ya, kalau kita lihat dari sisi penawaran obligasi, di sini kita akan menemukan bahwa semakin tinggi harga obligasinya, ya, semakin tinggi harga obligasinya, maka yang ditawarkan, ya, yang ditawarkan juga akan semakin banyak. Katakanlah dari 750 yang ditawarkan 100 hingga naik dari 900, harga obligasinya yang ditawarkan adalah 500. Kemudian di sisi ini juga kita bisa melihat suku bunga, ya. Suku bunga sama quantity of bond, ya. Jadi kita juga bisa melihat hubungan antara suku bunga sama obligasi yang diminta atau yang ditawarkan. Ketika suku bunganya itu semakin sedikit, ya, kita akan lihat di sini ketika suku bunganya itu semakin sedikit, kalau kita lihat dari sudut pandang permintaan, ya, yang diminta juga akan semakin sedikit. Tetapi ketika kita lihat di sini suku bunganya itu tinggi, ya, 33%, yang di atas ini 0%, kemudian
yang di bawah itu 33%, maka kita akan bilang ketika semakin tinggi suku bunga, maka permintaan terhadap obligasi juga akan semakin tinggi juga. Begitu sebaliknya di penawaran obligasi ya. Semakin tinggi ya, semakin tinggi suku bunga, maka yang ditawarkan, obligasi yang ditawarkan itu semakin sedikit. Tetapi ketika suku bunganya itu semakin rendah ya, obligasi yang ditawarkan itu akan semakin banyak ya. Mengingat ketika kita bicara obligasi ya, maka kita akan bicara surat hutang. Sehingga ketika yang menerbitkan surat hutang, katakanlah perusahaan itu akan lebih suka menerbitkan obligasi di mana suku bunganya itu semakin sedikit, karena nanti kewajiban untuk membayar kepada si pemilik obligasi itu semakin kecil. Nah, tetapi kalau perusahaan tersebut menjual obligasi di saat suku bunga itu tinggi, maka secara otomatis pemilik perusahaan yang menerbitkan obligasi juga harus membayar kuponnya juga dalam bentuk yang cukup tinggi karena suku bunganya tinggi. Tetapi kalau suku bunganya makin lama makin turun, maka kupon yang dibayarkan kepada pemilik atau pemilik obligasi itu akan semakin rendah. Nah, di sini dikatakan hubungan negatif antara harga obligasi ya dan suku bunga berarti bahwa ketika obligasi itu naik, suku bunga itu pasti akan turun ya. Jadi di sini kita bisa juga lihat ketika harga obligasi itu naik dari 750, 800, 850 sampai dengan 1000, kita bisa lihat di sini suku bunganya mengalami penurunan. Tetapi ketika harga obligasi itu mengalami penurunan, maka di sini kita akan melihat suku bunga itu akan mengalami kenaikan. Jadi kita bisa katakan suku bunga dengan harga obligasi itu berhubungan negatif. Kemudian di sini kita akan mengatakan apa itu keseimbangan pasar, terutama ketika kita bicara pasar obligasi tadi. Ketika kita berbicara keseimbangan pasar ya, kita akan mengatakan jumlah yang diminta dengan jumlah yang ditawarkan serta harga dan suku bunga yang diminta atau yang ditawarkan itu pada nilai yang sama. Di sini bisa kita tunjukkan nilai yang sama itu ada di titik C ya, di mana harga dari obligasi itu adalah kesepakatan antara permintaan dan penawaran itu adalah 850. Kemudian suku bunga yang disepakati itu adalah 17,6%. Kemudian jumlah obligasi baik dari sisi penawaran ataupun sisi permintaan itu adalah 300 yang diinginkan. Nah, itu yang kita sebut namanya keseimbangan pasar. Nah, kemudian di sini kita punya yang namanya excess supply dan excess demand ya. Ketika kita bicara excess supply ya, artinya kelebihan penawaran ya, penawarannya berlebih. Itu seperti apa? Ketika jumlah obligasi yang ditawarkan melebihi jumlah obligasi yang diminta, maka itu yang kita sebut dengan kelebihan penawaran. Ya, katakanlah yang diminta itu hanya katakanlah 200 ya. Tapi yang ditawarkan adalah 500, itu yang kita sebut dengan excess supply. Kemudian ada yang disebut dengan excess demand. Excess demand itu adalah ketika kita mengatakan jumlah yang diminta itu melebihi dari jumlah obligasi yang ditawarkan. Kalau di excess demand itu kebalikan. Jumlah yang diminta itu jauh lebih banyak ya daripada jumlah yang ditawarkan. Nah, ketika terjadi excess supply atau excess demand, maka lama-kelamaan excess supply ini akan bergerak menuju ke titik keseimbangan. Begitu juga dengan excess demand ya. Ketika kita bicara excess demand, dia nanti juga akan bergerak menuju ke titik keseimbangan. Nah, dalam contoh ini kita bisa melihat ada yang kita sebut dengan excess supply, kemudian ada yang kita sebut dengan excess demand ya. Dimana kalau terjadi excess supply mereka akan kembali bergerak, dimana kalau tadi excess supply itu jumlah yang ditawarkan itu jauh lebih banyak daripada yang diminta, maka dia akan menuju ke titik keseimbangan.
Begitu juga ketika kita bicara excess demand, di sini jumlah yang diminta itu jauh lebih banyak ternyata daripada yang ditawarkan, maka dia akan bergerak menuju ke titik seimbangan, yaitu di sini di poin titik C. Kemudian ketika tadi kita sudah membahas apa itu keseimbangan pada pasar obligasi, ternyata keseimbangan pada pasar obligasi itu memiliki perubahan ya. Di sini kita akan bahas bagaimana ketika terjadi perubahan keseimbangan pada suku bunga. Apakah nanti kurva permintaan atau kurva penawaran dari obligasi tersebut akan tetap atau bergeser atau bergerak. Nah, kita akan bahas di subbab yang ini. Sebelum membahas lebih jauh ya, kita akan sedikit mereview terkait dengan apa itu pergerakan dan apa itu pergeseran. Seperti yang sudah Anda pelajari di mata kuliah mikroekonomi ya. Ketika kita berbicara pergerakan ya, maka kurva yang kita punya, katakanlah kita hanya membahas kurva permintaan saja. Jadi nanti kurvanya akan tetap ada di titik yang sama, ada yang tetap di garis yang sama, di mana yang berubah hanya titiknya saja ya. Berbeda ketika kita bicara pergeseran ya. Jadi ketika kita bicara pergeseran berarti kurvanya itu akan bergeser ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Nah, di sini kita akan bicara pergerakan dan pergeseran. Di sini dikatakan ketika jumlah yang diminta berubah akibat perubahan harga ya. Ketika jumlah yang diminta atau yang ditawarkan itu mengalami perubahan, katakanlah bisa bertambah banyak atau bisa bertambah sedikit ya. Dan dimana ketika bertambah banyak atau bertambah sedikit permintaan atau penawaran terhadap obligasi tersebut hanya dipengaruhi oleh harga, maka itu disebut dengan pergerakan kurva permintaan atau penawaran. Nah, sedangkan bagaimana dengan yang kita sebut dengan pergeseran ya? Pergeseran kurva permintaan itu terjadi ketika jumlah yang diminta atau yang ditawarkan itu berubah akibatnya bukan disebabkan oleh harga ya, tetapi disebabkan oleh faktor lainnya selain harga dan suku bunga ya. Jadi di sini kita sudah menemukan perbedaan antara pergerakan sama pergeseran. Kalau pergerakan, berubahnya yang diminta atau yang ditawarkan pada pasar obligasi itu dipengaruhi oleh harga dan suku bunga. Sedangkan ketika kita bicara pergeseran pada pasar obligasi itu dipengaruhi selain dari harga dan suku bunga. Nah, sekarang kita akan konsen terhadap pergeseran. Kalau yang awal tadi itu kita membahas pergerakan karena semakin banyak yang diminta, semakin banyak yang ditawarkan, atau sebaliknya di pasar obligasi ketika kita bicara di slide-slide yang awal tadi dipengaruhi oleh suku bunga dan harga, itu kita sebut pergerakan. Nah, sekarang kita akan fokus kepada pergeseran. Ketika kita bicara pergeseran kurva permintaan obligasi ya, kurvanya itu bisa bergeser karena apa penyebabnya? Di sini ada 4 ya. Ada 4 hal yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan obligasi. Yang pertama kita akan bicara kekayaan ya. Jadi kekayaan itu akan mempengaruhi kurva dari permintaan obligasi. Semakin semakin seseorang itu kaya ya, maka kurvanya akan bergeser ke kanan ya. Tetapi sebaliknya ketika seseorang semakin miskin atau kekayaannya berkurang, maka kurva permintaan obligasi itu akan bergeser ke kiri. Selain dari kekayaan, di sini yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan obligasi itu adalah imbal hasil ya. Jadi apa yang didapatkan ketika saya membeli obligasi itu. Kemudian
yang mempengaruhi pergeseran itu kita juga sebut dengan resiko ya. Semakin besar resikonya, semakin kecil resikonya, jadi dampaknya gimana pada pergeseran kurva. Dan yang terakhir adalah likuiditas dari obligasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan kekayaan ya. Ketika kekayaan seseorang itu mengalami peningkatan ya, tentu saja di sini kita akan bilang ketika seseorang itu semakin kaya, tentu saja obligasi yang ingin dibeli itu akan semakin besar, akan semakin banyak. Tentu saja di sini kita akan bilang ketika kekayaannya semakin tinggi, maka kurva dari permintaan obligasi itu akan bergeser ke kanan ya. Itu ketika kita lihat dari bentuk tabelnya. Kalau dari bentuk kalimatnya kita akan melihat seperti ini. Pada saat ekspansi siklus usaha ya, artinya terjadi peningkatan kekayaan ya, maka permintaan untuk obligasi itu pasti akan naik karena orang akan semakin punya uang banyak, kemudian untuk membeli aset-aset ataupun surat hutang itu akan semakin meningkat ya. Tentu saja ketika semakin banyak membeli obligasi, maka kurvanya akan bergeser ke kanan. Tetapi sebaliknya, ketika katakanlah negara Anda mengalami resesi ya, atau pendapatan Anda mengalami penurunan. Nah, ketika kekayaan Anda mengalami penurunan, pendapatan Anda itu mulai turun, maka Anda juga tidak akan banyak melakukan pembelian obligasi. Ketika resesi itu akan bergeser ke kiri, tetapi ketika terjadi peningkatan kekayaan itu akan bergeser ke kanan ya. Kemudian di sini selain dilihat dari kekayaan, di situ ada yang kita sebut dengan expected interest rate ya. Di sini dikatakan semakin tinggi perkiraan suku bunga di masa yang akan datang ya, maka semakin rendah perkiraan imbal hasil atas obligasi jangka panjang, menurunkan permintaan dan menggeser kurva permintaan ke kiri. Nah, jadi di sini kita akan bilang ketika suku bunga di suatu daerah, negara ataupun negara itu mengalami peningkatan, ketika suku bunga naik, maka seseorang itu semakin sedikit untuk melakukan permintaan terhadap obligasi ya. Sehingga ketika permintaannya semakin sedikit atau berkurang, secara otomatis kurvanya akan bergeser ke kiri. Tetapi sebaliknya, katakanlah ketika suku bunga itu mengalami penurunan ya, ketika suku bunga itu mengalami penurunan, maka secara otomatis orang itu akan semakin banyak yang berlomba-lomba untuk membeli obligasi. Ketika suku bunga turun, berarti nanti kurvanya itu akan menggeser ke kanan. Kemudian yang ketiga di sini ada ekspektasi terhadap inflasi ya. Peningkatan pada perkiraan inflasi itu akan menurunkan perkiraan imbal hasil obligasi yang menyebabkan permintaan menurun dan kurva bergeser ke kiri. Nah, jika katakanlah di sini kita memprediksi ya, inflasi itu mengalami peningkatan di tahun berikutnya ya, dari tahun sekarang, maka secara otomatis keinginan kita untuk membeli obligasi itu akan semakin berkurang ya. Karena ada inflasi sehingga kita anggap pembelian obligasi sekarang itu dianggap nantinya akan memberikan imbal hasil yang sedikit karena akan terjadi inflasi. Sebaliknya, kalau kita meramalkan beberapa tahun ke depan inflasinya mengalami penurunan, maka secara otomatis kita akan berlomba-lomba untuk melakukan pembelian obligasi. Karena dengan inflasi itu turun, maka secara otomatis imbal hasil atau keuntungan dari kita membeli obligasi itu akan semakin besar. Kemudian di sini selain 3 faktor tadi yang menyebabkan pergeseran dari kurva permintaan pada pasar obligasi, terdapat 2 faktor lain yang menyebabkan terjadinya pergeseran pada kurva permintaan obligasi. Yang di sini yang pertama kita akan bahas yang keempat,
ketika terjadi resiko ya, semakin tinggi resiko yang ada di pasar obligasi ya. Ketika terjadi resiko semakin tinggi ya, tentu saja permintaan terhadap obligasi yang bersangkutan itu akan semakin sedikit ya. Tetapi ketika obligasi yang ingin kita beli itu memiliki resiko yang rendah, tentu saja permintaan terhadap obligasi tersebut akan semakin tinggi. Nah, ketika resiko obligasi itu semakin tinggi, tentu saja kurva permintaan itu akan bergeser ke kiri dari B1 menuju B2, bergeser ke kiri. Tetapi sebaliknya, ya, ketika resiko yang ada di obligasi tersebut semakin rendah, tentu saja permintaan terhadap obligasi itu akan semakin meningkat. Jadi nanti akan bergeser ke kanan. Selanjutnya, permintaan kurva di obligasi ya, permintaan kurva obligasi itu bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Itu yang terakhir adalah dipengaruhi oleh tingkat likuiditas ya. Bagaimana obligasi tersebut bisa dengan mudah dirubah wujudnya menjadi bentuk uang. Ketika semakin mudah dirubah dalam bentuk wujud sebagai uang, maka secara otomatis kita akan bilang obligasi tersebut liquid. Nah, ketika obligasi tersebut semakin liquid, kita contohkan di sini dia kalau semakin liquid itu berarti change in variable-nya itu naik ke atas, maka permintaannya juga akan semakin banyak. Sehingga di sini kita bisa lihat dari B1 dia akan bergeser ke B2. Tetapi sebaliknya ketika likuiditas obligasi itu semakin turun, artinya ketika kita punya surat hutang tersebut, kemudian ketika kita ingin rubah dalam bentuk uang itu mengalami kesulitan, ya, maka secara otomatis kita akan bicara bahwa tingkat likuiditasnya turun. Ketika tingkat likuiditasnya turun, maka secara otomatis permintaan terhadap obligasi tersebut akan mengalami penurunan. Nah, di sini kita mempunyai gambar terkait apa yang kita sebut dengan bergeser tadi ya. Jadi kurva permintaan obligasi itu bisa bergeser. Kita contohkan di sini bisa bergeser dari B1 menuju B2. Apa saja yang mempengaruhi? Tadi bisa dikatakan bisa dari likuiditas, bisa dari resiko, dari ekspektasi inflasi, kekayaan ataupun imbal hasil ya. Katakanlah kita akan bilang ketika kekayaan kita itu bertambah ya, ketika kekayaan seseorang itu bertambah awalnya dari kekayaannya ada di titik B, kemudian yang kita katakan bergeser berarti kekayaannya bertambah, maka dia akan bergerak menuju B aksen. Nah, itu yang kita sebut namanya bergeser. Berbeda kalau kita bilang bergerak ya, yang di awal-awal kita bahas, kalau bergerak itu banyak sedikitnya permintaan terhadap obligasi itu ditentukan oleh harga dan suku bunga obligasi itu sendiri. Katakanlah yang kita sebut bergerak itu katakanlah dari A menuju titik B, B ke E ke D, atau D ke C. Sedangkan ketika A ke A aksen, ataupun D ke D aksen, ataupun B1 menuju B2, itu kita sebut dengan yang namanya bergeser. Setelah kita membahas pergeseran yang terjadi pada permintaan obligasi, sekarang kita akan beralih kepada sisi penawaran obligasi ya. Penawaran obligasi itu juga bisa mengalami pergeseran. Apa saja yang menyebabkan pergeseran pada penawaran obligasi? Kita akan bahas di slide yang selanjutnya. Penawaran obligasi ya, kurva penawaran obligasi itu mampu bergeser ke kanan atau ke kiri setidaknya dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah ekspektasi atau perkiraan untung ya dari peluang investasi ya. Jadi peluang untungnya seperti apa ketika seseorang itu menerbitkan surat hutang atau perusahaan tersebut menerbitkan surat hutang. Kemudian yang kedua, pergeseran kurva penawaran obligasi itu bisa berubah ketika dikaitkan sama perkiraan inflasi di masa yang akan datang. Ya, perkiraan inflasi ini merupakan faktor yang menyebabkan pergeseran baik di penawaran obligasi ataupun di permintaan obligasi. Kemudian yang ketiga, kita akan bicara anggaran pemerintah ya. Jadi ketika anggaran pemerintah berubah,
tentu saja terjadi pergeseran bisa ke kanan atau ke kiri terkait dengan kurva penawaran obligasi. Untuk detail lebih lengkapnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait dengan profit ya, profitabilitas of investment ya. Jadi kita akan bilang ketika dimungkinkan perkiraan melakukan investasi yang nanti diharapkan profitnya bisa bertambah, maka secara otomatis ya perusahaan tersebut akan lebih banyak mengeluarkan yang namanya surat hutang atau obligasi. Harapannya adalah dengan banyak mengeluarkan surat hutang atau obligasi, maka mereka akan mendapatkan dana untuk melakukan investasi atau memperbesar skala perusahaannya. Ketika skala perusahaannya semakin besar, maka mereka memprediksi keuntungan yang didapat itu akan semakin tinggi. Ketika mereka punya pola pikir seperti itu, mendapat keuntungan yang sangat tinggi dari penambahan investasi melalui penerbitan obligasi, maka secara otomatis obligasi yang ditawarkan itu akan semakin banyak. Ketika obligasi yang ditawarkan semakin banyak akibat dari investasi yang berujung pada profit yang semakin meningkat, maka di sini kita akan bilang kurva penawaran itu akan bergeser ke kanan. Tapi sebaliknya, katakanlah ketika perusahaan itu menganggap dengan banyak menerbitkan investasi ya, dengan banyak melakukan investasi dengan cara menerbitkan surat hutang, tapi profitnya semakin menurun, maka ketika profit semakin menurun, tentu saja penawaran surat hutang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan itu akan semakin berkurang, sehingga nanti ketika penawaran obligasinya berkurang, dia akan bergeser ke kiri. Nah, kemudian yang kedua, kita akan bicara ekspektasi terhadap inflasi ya. Di kalimat sini itu dikatakan peningkatan perkiraan inflasi ya, itu menyebabkan obligasi yang ditawarkan meningkat ya. Ketika terjadi peningkatan inflasi ya, ketika terjadi perkiraan bahwa katakanlah inflasi itu akan meningkat dalam 1 tahun mendatang, dalam 2 tahun mendatang, nah, katakanlah seperti itu, maka obligasi yang ditawarkan oleh perusahaan ataupun oleh negara ataupun oleh badan usaha itu akan mengalami kenaikan. Nah, ketika obligasi yang ditawarkan itu mengalami kenaikan, tentu saja kurvanya akan bergeser ke kanan. Tetapi sebaliknya, ketika kita memprediksi inflasi itu mengalami penurunan di tahun berikutnya atau tahun-tahun yang akan datang, tentu saja obligasi yang ditawarkan itu semakin sedikit. Nah, ketika obligasi yang ditawarkan semakin sedikit, dia akan bergeser ke kiri. Nah, kemudian yang ketiga yang mempengaruhi penawaran obligasi yaitu terkait dengan defisit anggaran pemerintah ya. Katakanlah ketika pemerintah itu membutuhkan uang yang cukup banyak untuk menutupi defisit anggarannya, maka secara otomatis pemerintah akan banyak pula menerbitkan surat hutang atau obligasi, sehingga kurvanya akan bergeser ke kanan. Tapi sebaliknya, ketika defisit anggaran yang ada di pemerintah itu semakin sedikit, maka pemerintah juga tidak perlu meminjam dana melalui obligasi, sehingga ketika defisitnya berkurang, maka penerbitan obligasi atau penawaran pada kurva obligasi nantinya akan bergeser ke kiri. Nah, ini adalah beberapa contoh ya ketika kita bicara bergeser ya. Jadi kita akan bilang kurva penawaran itu akan bergeser. Maksudnya bergeser seperti apa? Kita akan bilang dari B1 menuju B2, maka itu yang kita sebut bergeser ya. Ada banyak hal yang mempengaruhi situasinya, ada 3. Ada defisit anggaran, kemudian ada ekspektasi terhadap inflasi, dan yang ketiga adalah kita akan bilang terkait dengan profit ketika melakukan investasi ya. Ketika dari C menuju C aksen ataupun dari F menuju F aksen itu kita katakan dia bergeser, yang mempengaruhi 3 hal tadi. Tetapi kalau yang kita sebut bergerak, kita akan bilang dari F ke C, C ke I ke H ataupun H ke G.
di mana yang mempengaruhi pergerakan itu adalah harga obligasi itu sendiri dan suku bunga. Setelah kita membahas terkait dengan permintaan dan penawaran pada pasar obligasi, sekarang kita akan beralih pada penawaran dan permintaan di pasar uang ya. Jadi kita akan bicara penawaran dan permintaan di pasar untuk uang itu seperti apa? Apakah sama seperti di obligasi atau berbeda? Kita akan bahas di sini. Pertama, kita akan membahas terkait dengan kerangka kerja preferensi likuiditas ya. Liquidity Preference Framework ya. Di sini kita akan bilang kalau sebelumnya ya, keseimbangan suku bunga ya, keseimbangan suku bunga sebelumnya kita akan bilang suku bunga itu kita singgungkan dengan obligasi. Nah, sekarang kita akan beralih di mana keseimbangan suku bunga itu kita kaitkan dengan permintaan dan penawaran uang yang terjadi di suatu negara. Ya. Jadi di sini kita akan bilang ya, seharusnya ketika kita bicara titik keseimbangan atau equilibrium, maka kita akan bilang jumlah uang yang diminta dan jumlah obligasi yang diminta itu harus sama dengan jumlah obligasi yang ditawarkan dan jumlah uang yang ditawarkan. Nah, ketika kita menginginkan yang namanya equilibrium di dalam pasar, baik itu pasar obligasi ataupun pasar uang ya, pasar yang terkait dengan permintaan dan penawaran uang. Nah, kemudian kita akan punya seperti ini. Agak sedikit berbeda ketika kita bicara obligasi, di mana ketika kita bicara permintaan di obligasi, kita punya kurva permintaan obligasi itu kita gambar dari kiri bawah menuju kanan atas. Tetapi kalau kita berbicara uang ya, kita akan bilang MS-nya itu akan kita gambar tegak lurus ya. Jadi di sini ketika kita bicara kurva penawaran ya, kurva penawaran untuk uang ya, mau suku bunganya naik ataupun suku bunganya turun, jumlah yang ditawarkan oleh bank sentral itu nilainya akan tetap sama, tidak tergantung dari banyak sedikitnya atau fluktuasi suku bunga. Nah, itu yang menjadi pembeda ketika kita membahas permintaan dan penawaran uang sama permintaan dan penawaran obligasi. Nah, di sini kita ada yang namanya kelebihan penawaran ya. Ketika di sini kita punya kelebihan penawaran, maksudnya kelebihan penawaran itu apa? Berarti di sini kita akan bilang kelebihan penawaran ini berarti orang yang memiliki uang ya itu lebih banyak daripada yang mereka inginkan. Katakanlah kita sebenarnya butuh uang itu cuma 2 juta ya, tetapi pada kenyataannya kita punya uang lebih dari itu. Nah, sehingga mereka ketika kita punya kelebihan ya, kita punya kelebihan uang, anggap saja di sini kita mengasumsikan bahwa kelebihan uang yang kita punya mau tidak mau kan harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan kelebihan uang itu ya? Dihabiskan. Bagaimana cara menghabiskan? Menghabiskannya adalah dengan cara mencoba untuk membeli obligasi ya. Ketika kita mencoba untuk membeli obligasi tersebut, semakin banyak orang yang ingin membeli obligasi, maka secara otomatis harga obligasi itu pasti akan naik nantinya ya. Seperti kita bicara hukum permintaan dan penawaran, semakin banyak yang minta barang tersebut, maka biasanya harga barangnya tentu saja akan semakin tinggi. Itu juga berlaku di obligasi. Nah, ketika harga obligasi itu makin naik, maka suku bunganya pasti akan turun. Nah, itu sebabnya di sini ketika kita bicara penawaran yang berlebih ya, kelebihan penawaran uang itu nanti akan menyebabkan lama-kelamaan suku bunga itu akan mengalami penurunan dan pembelian terhadap obligasi itu akan meningkat dan akhirnya nanti menuju ke titik keseimbangan. Begitu juga ketika
terjadi yang namanya kelebihan permintaan uang. Ya. Kelebihan permintaan uang itu bisa terjadi ya ketika orang ingin memegang uang lebih banyak daripada yang mereka miliki sekarang. Ya, kalau kelebihan permintaan uang, katakanlah uang yang kita punya sekarang 2 juta, padahal yang kita inginkan adalah 3 juta. Nah, itu berarti kelebihan permintaan. Nah, untuk mendapatkan uang yang lebih banyak secara otomatis, gimana caranya saya supaya dapat uang 3 juta padahal saya punya 2 juta, maka kita akan menjual aset yang kita punya biasanya. Katakanlah kita menjual obligasi untuk kasus ini. Ya. Ketika kita menjual aset yang kita punya, katakanlah obligasi, maka harga obligasi itu akan mengalami penurunan. Ketika harga obligasi itu turun, tentu saja tingkat suku bunga akan mengalami kenaikan karena di beberapa materi sebelumnya kita sudah mengatakan bahwa harga obligasi itu berlawanan dengan suku bunga. Makin tinggi suku bunga, maka harga obligasi makin rendah. Tetapi makin rendah suku bunga, harga obligasi makin tinggi. Di mana nantinya ketika terjadi kelebihan penawaran atau ketika terjadi kelebihan permintaan, mereka akan sama-sama menuju ke titik keseimbangan, yaitu titik C. Nah, kemudian seperti sama halnya dengan obligasi, ya, keseimbangan itu pasti akan mengalami perubahan. Nah, ketika keseimbangan itu mengalami perubahan, tentu kurva permintaan atau penawaran uang itu nanti pasti akan bergeser, sama seperti yang terjadi di obligasi. Kita akan membahas sekarang terkait dengan pergeseran kurva permintaan dan penawaran uang. Nah, di sini kita punya gambaran pergeseran permintaan uang ya. Uang itu yang diminta itu bisa bergeser kurvanya, ada dua penyebabnya. Yang pertama adalah dampak pendapatan dan yang kedua adalah tingkat harga. Kita akan bahas satu persatu. Kurva permintaan itu bisa bergeser karena dampak pendapatan ya. Semakin tinggi pendapatan ya, ketika pendapatan Anda semakin tinggi, katakanlah gaji Anda itu meningkat katakanlah, maka akan menyebabkan permintaan uang juga pasti akan meningkat ya. Dan kurva permintaan itu akan bergeser ke kanan. Sederhananya kita akan bilang ketika Anda itu semakin kaya, pendapatan Anda itu semakin banyak, tentu saja uang yang Anda inginkan ya, permintaan akan uang itu juga akan semakin meningkat. Ketika Anda semakin kaya, permintaan uang semakin banyak, tentu saja itu akan menggeser kurva permintaan ke kanan nantinya. Kemudian yang kedua, kurva permintaan itu bisa bergeser ke kanan dikarenakan karena adanya perubahan tingkat harga ya. Katakanlah ketika barang yang ingin Anda beli itu mengalami kenaikan ya, harganya mengalami kenaikan dari 5.000 menjadi 10.000, katakanlah seperti itu. Tentu saja uang yang harus Anda punya itu juga harus meningkat juga karena harga yang ditetapkan di barang tersebut mengalami kenaikan, sehingga Anda juga membutuhkan uang semakin banyak. Dan ini mengindikasikan ketika harga suatu barang itu naik, maka permintaan terhadap uang juga pasti akan naik. Ketika permintaan uang itu semakin naik, tentu saja kurva permintaan itu akan bergeser ke kanan. Nah, di contoh ya, tadi yang kita bicara income, kemudian price level, itu ketika kita bicara terkait sama perubahannya, kita akan gambar seperti ini ya. Yang pertama tadi adalah ketika income Anda naik ya, ketika pendapatan seseorang itu naik, tentu saja permintaan akan uang itu akan semakin naik. Maka di sini kita akan bicara MD-nya yang semula ada di MD1, dia akan bergeser ke MD2 ya. Kita akan mengatakan bahwa permintaannya mengalami kenaikan ya. Kemudian di sini juga tadi ketika kita bicara price level ya, dimana ketika harga di barang di pasar itu semakin naik, tentu saja kita juga butuh uang yang jauh lebih banyak, sehingga ketika barang-barang yang ada
di pasar itu mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap uang juga akan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan pergeseran kurva permintaan ke kanan. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita bicara money supply, ya, yaitu terkait dengan MS-nya, ya. Di sini dikatakan pergeseran kurva penawaran itu diakibatkan bisa meningkat karena apa? Ya karena katakanlah bank sentral itu menambah jumlah uang yang beredar. Ketika bank sentral menambah jumlah uang yang beredar, tentu saja kurva penawaran ya akan uang itu akan bergeser dari M1 ke M2. Tetapi sebaliknya, katakanlah pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar, katakanlah. Ketika pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar, maka dia akan bergeser ke kiri. Semakin banyak bank sentral mencetak uang, dia akan bergeser semakin ke kanan, tetapi semakin sedikit atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka MS-nya akan bergeser ke kiri. Demikian materi terkait dengan suku bunga ketika dikaitkan dengan surat hutang atau obligasi ataupun kita kaitkan dengan uang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.